Bismillahirrahmanirrahim. سوف يعلمون أننا. Baik, nah jadi saudaraku rahimakumullah, kita teruskan. Adapun tanda-tanda besar yang 10, ya, kata Nabi SAW, dia punya beberapa ciri. Ciri pertama, tanda besar ini semua datang belakangan menjelang kiamat terjadi. Ya. Ciri kedua, semua tanda besar ini laksana manzumat. Manzumat itu artinya biji-biji marjan, biji tasbih yang diikat dengan benang. Ya. Diam dia selagi benang itu utuh. Tapi begitu benangnya digunting, biji pertama jatuh, diikuti dengan biji kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai ke 10. Artinya kalau satu tanda besar sudah muncul, tanda-tanda besar berikutnya akan bermunculan dengan cepat sekali. Ya. Makanya kalau kita merasa yakin sebentar lagi tanda besar muncul, berarti sebentar lagi tanda besar yang pertama muncul, kedua muncul, ketiga muncul, berarti sampai ke 10 muncul nggak lama lagi, Pak. Makanya kalau ada orang bilang, Ustadz, itu gimana sih tentang hadis yang mengatakan umur umat Islam 1500 tahun? Ya. Pernah nggak dengar pertanyaan itu atau kalimat itu? Ya kan? Jawabannya, iya memang ada, tetapi hadisnya doif. Ya. Hadisnya doif, artinya apa? Tidak boleh kita jadikan sebuah keyakinan mutlak, karena hadisnya doif. Tapi ingat, sebuah hadis doif, jika menyangkut masa depan, lalu ternyata terbukti benar, ya, maka kedoifan hadis itu hilang. Karena doifnya dikaitkan dengan mata rantai pembawa beritanya, sedangkan isi hadisnya, teks hadisnya belum tentu salah. Sekarang kalau misalnya benar 1500 tahun umur umat Islam total, ya, kita sekarang sudah di tahun berapa Hijriah? 1439. 1439 Hijriah itu bukan umur umat Islam. Itu adalah umur umat Islam semenjak peristiwa hijrah. Sementara umur satu umat dihitungnya sejak kapan? Sejak Nabi umat itu diutus. Nah, Nabi Muhammad SAW diutus berapa tahun sebelum hijrah? 13 tahun sebelum hijrah. Berarti umur umat Islam sekarang 1439 tambah 13 tahun. Yang berarti berapa? Nah, 1452 tahun, ya, umur kita nih umat Islam ini sudah 1452 tahun. Jika ternyata hadis doif itu benar, 1500 tahun adalah batas akhir umur umat Islam, yang berarti di saat itulah nanti angin lembut berhembus mencabut ruh orang-orang beriman. Berarti tinggal berapa tahun lagi? 48 tahun lagi, ya. Berarti masih lama sekali, ya. Masih lama sekali, ya enggak? Setuju enggak? Masih lama sekali? Enggak ya, enggak setuju ya. Memang enggak setuju. Memang udah deket gitu. Makanya saya berulang-ulang kali mengingatkan Bapak dan Ibu rahimakumullah, semakin kita mengkaji kajian akhir zaman, semakin kita akan berpegang kepada satu kaedah. Apa itu kaedahnya? Lebih baik keliru menyangka sudah dekat daripada keliru menyangka masih jauh. Kenapa demikian? Karena memang orang yang selalu menyadari as-sa'ah sudah dekat, dia condong menjadi orang yang semangatnya semangat i'dad, persiapan-persiapan menghadapi huru-hara akhir zaman, ya. Kan ada hadis bunyinya begini, idza matan nas qamat qiyamatahu. Bila seseorang meninggal dunia, sudah tegaklah kiamatnya dia, ya. Jadi kiamat ada dua. Ada kiamat diri kita masing-masing, yaitu kematian kita masing-masing, dan ada kiamatnya dunia fana ini. Nabi Muhammad SAW menyuruh kita orang beriman ini rajin-rajin mengingat kematian diri kita masing-masing, ya enggak? Ya kan? Sampai Nabi mengatakan itu ciri orang yang jenius. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang sering-sering menghisap perbuatan-perbuatannya, dievaluasi perbuatan-perbuatannya, dan dia banyak melakukan amal untuk kehidupan setelah kematiannya.
bukan untuk kehidupan selagi di dunianya, tidak, tapi untuk setelah kematiannya. Atau dalam hadis yang lain, Nabi pernah mengatakan, aktsiru dzikra hazimil ladzati ya'nil maut. Sering-seringlah kalian, perbanyaklah kalian mengingat-ingat saat diputusnya hubungan kalian dengan kelezatan dunia ini, yaitu kematian. Ya. Jadi kalau kematian pribadi-pribadi saja harus sering-sering kita ingat, apalagi kematian dunia fana ini, Pak. Yang padahal makin hari makin dekat jadwal datangnya as-sa'ah itu. Gitu. Jelas ya? Baik, kemudian yang kedua atau yang ketiga, ciri tanda besar adalah semua tanda besar yang 10 itu bersifat extraordinary, keluar dari kelaziman. Keluar dari kelaziman hukum yang berlaku. Ya. Contohnya misalnya apa? Misalnya tulu isyamsi min maghribiha, terbitnya matahari dari tempat terbenamnya. Ini kan peristiwa yang keluar dari hukum yang selama ini berlaku. Sehingga nanti pada hari tersebut manusia akan tercengang menunggu-nunggu matahari terbit di timur, tiba-tiba dia muncul dari belakang, dari arah barat. Kagetlah semua manusia. Apalagi kata Nabi memang itu peristiwa yang besar, yaitu peristiwa tanda di langit bahwa pintu taubat sudah tertutup. Kalau ada orang mau bertaubat saat matahari sudah terbit dari barat, terlambat dia, nggak diterima taubatnya. Atau contoh lain, tanda besar yang juga extraordinary, semua tanda besar extraordinary. Dabatul ard, binatang melata keluar dari perut bumi, itu kan tanda yang luar biasa. Yang dalam Al-Quran dikatakan kalau muncul binatang melata itu, dia akan diizinkan Allah berbicara dengan manusia, bayangkan. Dia akan bawa tongkat Nabi Musa alaihissalam, dia akan bawa cincinnya Nabi Sulaiman alaihissalam, dia akan kasih tanda siapa orang beriman, siapa orang kafir. Kalau dia ketemu orang beriman, maka orang beriman itu dibuat cemerlang wajahnya, bersinar wajahnya, bercahaya wajahnya. Tapi kalau dia ketemu orang kafir, dia akan kasih stempel di hidungnya. Sehingga kata Nabi Muhammad SAW, bila binatang melata ini sudah keluar dari perut bumi, umatku masih hidup, maka umatku makan satu meja makan, tahu dengan calon penghuni surgakah atau dengan calon penghuni nerakakah dari wajahnya saja. Gitu. Ya. Jadi ini peristiwa yang keluar dari kelaziman. Apalagi Dajjal. Ya, Dajjal ini peristiwa yang keluar dari kelaziman. Dia manusia, tapi manusia yang unik sekali. Karena apa? Dia punya 1001 tipu daya. Ya. Dia bisa dengan tangannya menunjuk ke langit, dia katakan, Omtir, hei langit turunkan hujan, turun hujan. Dia bisa perintahkan bumi, hei bumi keluarkan tumbuh-tumbuhanmu, keluar tumbuh-tumbuhannya. Ya. Dia bisa menggergaji orang dibelah jadi dua, ya kan? Mati orang itu berdarah-darah, dia jalan di antara dua potong tubuhnya, kemudian dengan satu perintah, berdirilah, nyambung lagi, berdiri lagi orang itu. Ya. Semua itu tentu dia lakukan dengan izin Allah Ta'ala. Nah jadi Dajjal ini keluar dari kelaziman kalau dia sudah muncul. Makanya kita menghadapi Dajjal, diajarkan oleh Nabi SAW, jangan mengandalkan apa-apa kecuali zikrullah, mengingat Allah. Tidak bisa kita menghadapi Dajjal dengan mengandalkan otak kita, mengandalkan fisik kita, nggak bisa. Kita harus kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Makanya kata Nabi, man hafidhu asyra ayatin min awwali suratul kahfi usima min fitnatid dajjal. Barang siapa menghafal 10 ayat pertama dari suratul kahfi, niscaya dia akan terlindungi dari fitnah dajjal. Gitu. Sudah pada hafal belum ibu-ibu surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 10? Alhamdulillah, ya. Yang belum hafal tolong segera hafalkan. Karena jadwal kemunculan dajjal kayaknya sudah nggak lama lagi. Gitu. Dajjal ini muncul nggak lama lagi. Dan kita sekarang, walaupun Dajjalnya belum ada, sudah merasakan aneka fitnah yang kelasnya sudah mirip kayak kelas Dajjal. Makanya seorang muslim dari Inggris, namanya Ahmad Thompson, sampai mengatakan bahwa kondisi peradaban dunia hari ini, dunia modern sekarang ini, ya, layaknya sebuah sistem Dajjal. Dajjalnya belum nongol, tapi sistemnya sudah berdiri. Hari ini kita harus menjalani sebuah sistem yang bukan sistem nabawi, bukan sistem rabbani, bukan sistem islami, tetapi sistem Dajjal. Ya.
yang seluruh aspek hidupnya ipol, eksos, but, mil, pen, kum. Pernah belajar kewiraan nggak? Ya kan? Dulu saya waktu kuliah kewiraan, ingat betul itu, udah kayak mantra gitu. Dosennya mengajarkan, kewiraan adalah pelajaran yang mencakup ipol, eksos, but, mil, pen, kum. Ya, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, militer, pertahanan, keamanan, kan gitu. Ya. Nah, jadi sistem Dajjal hari ini adalah sebuah sistem yang penetrasinya ipol, eksos, but, mil, pen, kum. Gitu. Jadi nilai-nilai Dajjal di bidang ideologi disebarluaskan, nilai Dajjal di bidang politik disebarluaskan, nilai Dajjal di bidang ekonomi disebarluaskan, sosial, budaya, pendidikan, militer, pertahanan, keamanan, ya. Pendek kata, semualah aspek hidup sekarang ini sudah diwarnai dengan Dajjalic values, ya, nilai-nilai Dajjal. Makanya kalau kita nggak membentengi diri dan keluarga kita dengan nilai-nilai tauhid, la ilaha illallah yang lengkap, al-wala wal bara'nya, niscaya kita akan tergulung oleh sistem Dajjal ini. Sadar tidak sadar, jangan-jangan kita menjadi bagian dari junudud Dajjal, prajurit-prajuritnya Dajjal. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal kita mau jadi junudullah kan, tentara-tentara Allah. Dan tidak gampang hidup dalam sebuah sistem Dajjal, tapi ingin jadi tentara Allah, ya sulitnya luar biasa. Cuman sekalipun dia sulit, bukan berarti nggak mungkin. Tinggal bagaimana kita terus-menerus saling ingat mengingatkan sesama tentara Allah untuk sabar di atas kebenaran. Baik, saudaraku rahimakumullah. Kembali kepada hadis yang awal tadi, hadis Jibril. Nabi kita SAW kemudian mengatakan kepada malaikat Jibril sewaktu ditanya, apa sih tanda kiamat sudah dekat? Nabi menjawab, wa antaral hufatal auratal ala tari'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Kiamat sudah dekat apabila kamu melihat orang yang tidak beralas kaki alias nyeker, telanjang dada, miskin, penggembala domba atau kambing, namun berlomba membangun gedung-gedung tinggi. Sahabat Abu Hurairah di hadis yang lain, sewaktu Nabi menyebut ciri ini, tanda ini, langsung bertanya, ya Rasulullah, siapakah yang engkau maksud orang-orang yang punya ciri seperti itu? Kata Nabi, humul Arab, mereka bangsa Arab. Ya. Jadi kesimpulannya, kiamat itu sudah dekat kalau bangsa Arab sudah terlibat dalam perlombaan membangun gedung-gedung tinggi. Ya. Ada yang protes, ada yang bilang, Ustadz, bangsa Arab kan gak miskin. Bangsa Arab kan gak nyeker, bangsa Arab kan gak telanjang dada, bangsa Arab kan gak menggembala domba. Anda gak tahu sejarah. Kalau Anda bertanya begitu, Anda gak tahu sejarah. Bangsa Arab tuh baru kaya tuh sekarang. Hanya beberapa puluh tahun yang lalu, mereka masih kaya begini. Mereka menjadi OKB, orang kaya baru, semenjak ketemu apa? Ketemu apa? Minyak, petrodolar. Tiba-tiba mereka menjadi kaya. Tahun 2009, alhamdulillah, kami dengan izin Allah pernah diundang dakwah ke Qatar. Qatar itu salah satu negeri di semenanjung Arab, ya, Jazirah Arab, ya. Budayanya, ya, masyarakatnya mirip sekali dengan masyarakat Saudi, masyarakat Yaman, masyarakat Oman, ya kan, ya, namanya sama-sama Jazirah Arab, ya kan. Nah, sampai hari ini, sampai 2009 waktu saya berkunjung ke sana, yang namanya penggembala onta orang Qatar itu masih ada. Cuma bedanya, sekarang mereka menggembala ontanya naik Land Cruiser. Tahu Land Cruiser? Ya, mobil Toyota yang gede, lebih gede dari Fortuner. Ya. Dan perlu Anda ketahui di Qatar hari ini, ya, Land Cruiser itu jumlahnya kayak di Indonesia Avanza. Avanza banyak gak di Indonesia? Banyak ya, kayak kacang goreng kan? Nah di sana itu Land Cruiser yang kayak kacang goreng. Nah jadi para penggembala domba tuh mereka menggembala domba naik Land Cruiser. Begitu jam istirahat, sesama penggembala domba ngumpul, turun dari mobilnya, main bola di padang pasir. Nyeker, Pak. Nyeker, Bu. Ya kan, kadang-kadang ada yang telanjang dada gitu. Ya kayak dulu lagi kan. Gitu. Ini memang budaya mereka dari dulu. Gitu. Gak ada yang berbeda sebenarnya. Nah, hari ini gedung-gedung tertinggi di dunia semuanya di Arab. Ya, gedung tertinggi nomor 1 di dunia 828 meter namanya Burj Khalifa, adanya di Dubai, Arab.
Gedung kedua tertinggi memang bukan di Arab, di China 632 meter, namanya Shanghai Tower di China. Tapi gedung ketiga tertinggi dunia 601 meter, namanya Mecca Clock Royal Tower. Adanya di kota Mekah, Arab. Bahkan sampai sedang kita berbicara sekarang ini, ada proyek ambisius ingin mengalahkan ketinggian Burj Khalifa. Pemilik gedung ini, proyek ini punya ambisi bikin gedung tingginya 1 kilometer Pak, 1000 meter. Dan proyeknya sudah berjalan sekian tahun. Targetnya tahun ini selesai. Qadarullah, dimundurkan lagi. Targetnya menjadi 2020 nanti baru selesai. Saking tingginya rencana gedung itu. Ya. Kalau Anda lihat gedung ini maketnya, maka lantai-lantai atasnya rencananya melewati awan nanti. Namanya Kingdom Tower, adanya di kota Jeddah, Arab. Ya. Pemilik proyek ini orang terkaya setimur tengah, namanya Walid bin Tolal. Ya. Bagian dari keluarga kerajaan Arab Saudi. Nah, yang lebih mencengangkan lagi Pak, ini belum kelar. Ada lagi yang mau bikin gedung lebih tinggi dari ini. Rencananya 1152 meter. Jadi 1 kilometer plus. Nama gedungnya belum disebut. Maketnya sudah dibuat. Lokasi kota di mana dia akan berdiri sudah ditetapkan. Di mana? Di kota Basrah, Irak Selatan. Bentuknya kayak gini, ketinggiannya 1152 meter. Arab. Ya. Berarti kesimpulannya, saudaraku rahimakumullah, ahlan wa sahlan bil waqi. Welcome to reality. Selamat datang kepada kenyataan bahwa Anda, saya, kita semua yang duduk di sini adalah bahagian dari umat akhir zaman yang sedang menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwa bangsa Arab sedang berlomba membangun gedung-gedung tinggi. Yang maknanya apa? Wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qaribah. Tahukah engkau Muhammad, boleh jadi kiamat sudah dekat. Ya, surat Al-Ahzab ayat 63. Ayat ini turun 2 minggu yang lalu, sebulan yang lalu, 3 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, apa 1400 tahun yang lalu? 15 abad yang lalu ayat ini turun. Dan ketahuilah waktu ayat ini turun, para sahabat benar-benar meyakini kiamat itu sudah dekat. Ya. Nah, kalau para sahabat dulu demikian, mentalitasnya mensikapi as-sa'ah, kita yang hidup sekarang pantasnya lebih serius apa lebih santai Bapak dan Ibu? Ya lebih serius lah. Karena jarum jam berputar ke depan. Nggak mungkin berputar ke belakang. Nggak mungkin kiamat makin jauh. Tidak mungkin. Dia pasti semakin dekat. Gitu. Baik, karenanya para pengamat akhir zaman berpandangan kondisi dunia modern dewasa ini praktis hampir semua tanda-tanda kecil yang begitu banyak sudah bermunculan dan kita patut khawatir sekarang kita sudah berada di ambang menjelang munculnya alamatul kubra, tanda-tanda besar. Ya. Sebagai gambaran saja di antara tanda-tanda kecil apa yang sudah muncul? Ya, diutusnya Nabi Muhammad SAW sudah terjadi, kematian Nabi Muhammad SAW sudah terjadi. Ya taqarrabu zaman terasa ringkas, maksudnya waktu terasa cepat berlalu. Anda sholat Jumat ketemu teman bilang kayaknya baru kemarin, ini sholat Jumat udah sholat Jumat lagi nih sekarang. Anda kemarin sholat Idul Adha, ya, ketemu teman bilang kayaknya baru kemarin sholat hari raya, sekarang udah sholat hari raya lagi. Ya. Kemudian apa lagi? Yang kusul amal soleh berkurang, amal jahat makin ramai. Kemudian yulkisyuh, kebakhilan merajalela, tahu kebakhilan ya? Sifat pelit, merajalela, sementara kedermawanan semakin langka. Ya. Yatabahan nasu fil masajid, orang bermegah-megahan dalam membangun masjid. Gitu. Orang bermegah-megahan membangun masjid, bahkan di hadis yang lain, sambil orang masuk ke masjid nggak dapat hidayah. Ya. Ya, idealnya sudah dibangun megah kayak gini, ada hidayah pula dalamnya. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan Masjid Trans Studio termasuk yang dikecualikan. Kemudian apalagi kata Nabi, yuksirul haraj, banyak al-haraj, pembunuhan. Hari ini setiap hari kita nonton berita ada saja berita pembunuhan. Ya. Kemudian tuksiruz zalazil, banyak gempa terjadi. Ya. Dan semakin dekat kemunculan Al-Mahdi, gempa akan semakin banyak. Dan sekarang gempa sudah sering sekali, Pak. Sampai saya masang aplikasi USGS di sini. Tetapi saya hanya masang yang pakai
alarmnya itu untuk yang skala Richter 6 ke atas. Kalau yang 6 ke bawah saya nggak dengerin lagi, karena kalau nggak bunyi terus Pak. Tapi yang 6 ke atas pun belakangan ini sudah sering sekali Pak. Ya. Dan rata-rata di Ring of Fire semua. Ring of Fire itu wilayah yang mengelilingi Samudra Pasifik, termasuk wilayah kita. Kita ini Ring of Fire. Ya, Alaska, California, ya kan, Peru, ya kan, Amerika Selatan ini Ring of Fire semua nih. Jepang, ya kan, China, ya kan, ini Ring of Fire semua. Gempa banyak sekali terjadi. Kemudian apa lagi? Ya. Waktu minal khain wa khuwinal amin. Pengkhianat dipercaya, diangkat jadi pemimpin. Sebaliknya orang yang amanah dikhianati. Ya. Ini kan kejadian di zaman kita sekarang. Ya. Kemudian apa lagi? Zuhurul qalam, tersebarnya pena. Di mana-mana orang sibuk nulis, dan alat tulis hari ini adalah ini, Pak. Di mana-mana orang nulis kan sekarang. Naik ojek nulis, naik angkot nulis, nyopir nulis begitu lampu merah. Ya kan? Ngirim WhatsApp, ya, masang status di Facebook, ya kan? Ini alat tulis nih. Tersebarnya pena, ya. Kemudian tataqarrabul aswaq, pasar-pasar berdekatan, ya, mall, plaza, hypermart itu yang gede-gede berdekatan. Yang kecil-kecil Alfamart, Indomart 212, Alfamart, Indomart 212, Alfamart, Indomart 212. Ya, bermunculan pasar-pasar kecil. Apalagi? Ya. Yurfa'ul ilm, diangkatnya ilmu. Ingat, ilmu di sini ilmu din, ilmu anil haq, ilmu tentang kebenaran. Itu diangkat. Kalau ilmu tentang keduniaan mah rame hari ini. Tapi ilmu tentang agama diangkat. Secara informasi keagamaan sekarang ini gampang diaksesnya. Tetapi mencari orang yang bisa menguraikan dengan baik dan benar ilmu agama ini makin sulit. Di dalam komputer kita saja bisa ada puluhan ribu hadis, ya kan? Tetapi yang bisa menerangkan dengan baik dan benar makin sulit mencarinya. Kemudian apa lagi kata Nabi? Ya, yusbatul jahal, sementara kebodohan merebak. Dan kebodohan di sini bukan kebodohan ilmu dunia, Pak. Kebodohan tentang din, tentang al-ilmu anil haq, ilmu tentang kebenaran. Makin sulit mencari orang yang benar-benar cerdas mengenai ad-din, mengenai ilmu anil haq ini, ilmu tentang kebenaran ini. Ya. Ada orang cerdas, wah, menguasai ilmu hadis, menguasai ini, giliran masalah kepemimpinan ngaco, gitu. Pemimpin udah jelas ngaco, dibilang ulil amri, gitu. Kudu ditaati, nggak boleh diprotes, protes khawarij langsung, gitu, ya kan? Aduh, gimana nih ceritanya, gitu. Kalau ilmu lainnya sih Masya Allah kita dengerin dari dia, kok kayaknya dalam banget nih orang, gitu kan. Begitu udah bab ketaatan, aduh, gitu. Ajib. Ya. Kemudian syuribatil khumur, diminumnya khamar, ya, minuman khamar dengan mudahnya ditemukan. Bahkan yang berikutnya nisaun kasiyatun ariyatun mumilatun ma'ilatun, wanita berpakaian tapi hakikatnya telanjang. Mereka bergoyang dan membuat orang lain ikut bergoyang, baik goyang iman maupun goyang fisik. Makanya kita, para kepala keluarga ini harus memastikan anak istri kita, ya, anak perempuan kita, istri kita, di depan laki-laki yang bukan mahramnya menutup aurat. Ya. Jangan menjadi bahagian, keluarga kita ini jangan menjadi bagian dari fenomena tanda-tanda akhir zaman yang jelek ini. Gitu. Karena jenis dosa wanita memperlihatkan auratnya ini adalah jenis dosa jariyah. Ya. Dia bukan dosa untuk wanita itu saja kan, tetapi dia kemana-mana keluar rumah, ya kan, semua laki-laki yang bukan muhrimnya ngelihat dia menjadi berdosa karena satu orang ini. Gitu. Maka kalau kita mengajarkan anak perempuan kita, mengajarkan istri kita untuk memiliki sifat haya, rasa malu, menutup aurat, ya kan, maka kita menyelamatkan sekian banyak laki-laki yang bukan mahramnya di luar sana, bahkan di rumah kalau jadi tamu. Baik, kemudian apa lagi? Wa yazharuz zina, praktek perzinahan dilakukan terang-terangan. Ya, hari ini orang berzina pas sengaja merekam perbuatan zinanya, diupload ke internet. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Terus apa lagi? La yubalil mar'u ma akhadha minhu am minal halali am minal harami. Seseorang sudah enggak peduli lagi apakah sumber nafkahnya halal atau haram, ya. Tolong ya para bapak-bapak, pastikan Anda itu tidak bawa pulang kepada anak istri Anda selain nafkah yang halal. Ya. Dulu para pendahulu kita, salafun as-salihin, itu kalau mau keluar rumah pagi-pagi, istrinya nganter sampai pintu depan seraya berkata, ya zauji,
wahai suamiku, ala barakatillah, semoga Allah berkahi engkau mencari nafkah untuk anak istrimu. Tapi tolong diingat, innana nasbiru alal ju'i walakinnana lan nasbiru alan nar. Kami anak istrimu sabar menghadapi lapar dan haus, namun kami nggak akan sabar kalau harus menghadapi api neraka. Artinya, bang, bawa pulang yang halal aja bang, sekalipun sedikit, sehingga kita harus terpaksa puasalah kurang gitu, daripada bawa pulang yang banyak tetapi semuanya jadi umpan api neraka. Masya Allah. Itu yang hebat lakinya apa perempuannya tuh? Lakinya ngedidik perempuannya bisa begitu. Gitu. Nggak mungkin perempuan bisa begitu kalau bukan karena didikan suaminya. Nah, makanya para suami belajarlah dari kisah-kisah para pendahulu kita. Ya kan? Mau punya istri yang solehah, ya kita sendiri harus tunjukkan kepada dia bahwa kita mengajarkan ya kebenaran kepada dia. Gitu. Baik, nah jadi saudaraku rahimakumullah, ini tanda-tanda kecil sudah banyak sekali yang bermunculan. Kemudian ada hadis yang kedua. Hadis yang kedua semakin menegaskan argumentasi bahwa kita sudah berada di persimpangan jalan antara tanda-tanda kecil yang sudah makin habis dan tanda besar yang akan muncul tidak lama lagi. Hadis ini saya sebut hadis periodisasi atau hadis ringkasan sejarah umat Islam. Ini hadis menurut hemat saya dalam konteks kajian ilmu akhir zaman seolah-olah wajib dihafalkan oleh setiap muslim. Kenapa? Karena hadis ini memberikan roadmap, peta perjalanan umat Islam dari awal Nabi Muhammad SAW diutus sampai angin lembut berhembus mencabut ruh orang-orang beriman. Dan ternyata ringkasan sejarah umat akhir zaman ini hanya terdiri dari 5 babak, nggak lebih. Ya. Dan babak demi babak berpindah, beralih ya, dikaitkan dengan kondisi kepemimpinannya. Nah, saya sudah pernah jelaskan hadis ini di tempat ini. Saya mau cek lagi ibu-ibu ngantuk nggak waktu itu? Ibu-ibu, kita sekarang di babak keberapa? Alhamdulillah. Ibu-ibu ingat ya, kita sekarang di babak ke-4. Dan ingat, kalau kita berada di babak ke-4 sedangkan jumlah total babak cuma 5, kita berada di awal perjalanan sejarah, di pertengahan atau menjelang akhir? Menjelang akhir. Ya kayak Anda buka YouTube, nonton film yang jumlah babaknya 5. Tertarik Anda baca sinopsisnya dulu, oh tertarik nih mau nonton film ini. Begitu Anda pencet play, ternyata kursornya lompat. Sehingga yang ditayangkan tiba-tiba babak ke-4. Hitungannya Anda sedang nonton awal, tengah, atau menjelang akhir film? Ya menjelang akhir film. Ya, dan kalau filmnya film laga, itu biasanya jagoannya lagi menang apalagi kalah tuh. Jumlah total film 5 babak. Di babak ke-4 biasanya jagoannya lagi menang apa kalah? Lagi kalah. Kalau perlu sama sutradara digambarkan jagoannya bakal mati gitu. Sehingga tegang betul kita nonton filmnya. Tiba-tiba jagoannya selamat, ya kan? Menang bahkan, ya kan? Begitu dia selamat menang, apa yang terjadi? Berakhir filmnya. Babak kelima nggak lama, ya kan? Nggak diceritakan jagoannya nikah, istrinya hamil, ya kan? Lahiran, kekahan, ya kan? Nggak diceritain. Kenapa? Karena sutradara ingin memuaskan penonton. Dan penonton ingin fitrahnya terpenuhi. Apa itu? Watching the good guys win over the bad guys. Menyaksikan orang-orang yang baik, yang benar mengalahkan orang-orang yang jahat. Kan begitu. Itu fitrah, Pak. Fitrahnya kita begitu. Makanya di dalam teori Ghazwul Fikri, perang pemikiran, Hollywood itu sengaja bikin film-film tentang kejahatan, ya kan? Terus kita yang nonton menempatkan posisi kita pada posisi si penjahat, supaya kita lama-lama doyan dengan kejahatan, ngerti? Jadi jagoannya justru penjahatnya, gitu. Supaya kita doyan dengan kejahatan. Nauzubillah min dzalik. Jahat, Pak. Sistem Dajjal ini mengerikan. Baik, nah jadi saudaraku rahimakumullah, mari kita lihat hadis ini. Hadis ini diawali dengan sabda Nabi, kalian akan mengalami babak pertama namanya babak an-nubuwah, kenabian. Selama masa yang Allah kehendaki dan ketika Allah berkehendak, babak pertama itu pun berlalu. Kenapa disebut babak kenabian babak pertama? Karena yang memimpin langsung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemimpin terbaik sepanjang sejarah umat
umat manusia, ya, bukan umat Islam. Sebab Nabi Muhammad SAW itu Sayyidul Anbiya wal Mursalin alaihimussalam, penghulunya para nabi dan rasul. Berarti kalau dia jadi pemimpin, dia pemimpin terbaik sepanjang sejarah umat manusia, bukan hanya umat Islam. Nabi diangkat jadi nabi usia 40, wafat usia 63, berarti babak kenabian cuma berlangsung 23 tahun. Itu pun dengan pembagian ada babak pertama Said A, babak pertama Said B. Periode Mekah dan periode Madinah, ya. Periode Mekah para sahabat minoritas, tertindas, terbatas ruang geraknya, tiap hari mengalami kriminalisasi, marginalisasi, penzoliman. Kayak kita sekarang. Gitu. Yang membedakan apa? Skalanya saja yang membedakan. Dulu skalanya skala kota Mekah, paling jauh skala Jazirah Arab. Hari ini skala penzoliman terhadap umat Islam skala apa? Skala apa? Skala dunia. Ya kan? Hari ini kan penzoliman terhadap umat Islam kan skala dunia, Pak. Kemarin kita dengar di Palestina dizolimi, tiba-tiba kita dengar di Rohingya dizolimi, tiba-tiba kita dengar di Bosnia dizolimi, tiba-tiba kita dengar di Kashmir dizolimi, tiba-tiba kita dengar di Uighur China sana dizolimi, tiba-tiba di Indonesia dizolimi, ya kan? Sedunia ini sekarang. Ya. Nah dulu itu semekah, paling jauh Jazirah Arab. Gitu. Sudah berlalu babak pertama, terus datang babak kedua, kata Nabi, namanya babak khilafah ala minhajin nubuwah, kekhalifahan yang sesuai mengikuti metode kenabian dalam kepemimpinannya. Dan sewaktu Nabi masih hidup, Nabi sudah beritahu, babak kedua ini nggak berlangsung lama, cuma 30 tahun. Muncul para khalifah, kemudian muncul al-muluk, kerajaan-kerajaan. Jadi babak kedua tidak berlangsung lama, cuma 30 tahun. Itulah kepemimpinan sahabat-sahabat pilihan. Semuanya kategorinya mubasyirina bil jannah. Sudah dikabarkan berita gembira akan menjadi penghuni surga. JTL, jannah tembak langsung. Ya. Siapa mereka? Khulafa ar-Rasyidin. Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan Hasan bin Ali. Ya. Kita memasukkan Hasan bin Ali karena kalau nggak dimasukkan nggak 30 tahun. 30 tahun kurang 7 bulan. Hasan memimpin persis 7 bulan setelah menggantikan Ali. Berarti melengkapi menjadi 30 tahun. Dan Masya Allah, 5 Khulafa ar-Rasyidin ini punya hubungan khusus dengan Nabi kita. Abu Bakar dan Umar adalah mertua Nabi. Anak-anak mereka menjadi Ummul Mukminin, ya, menjadi ibundanya orang-orang beriman, Aisyah dan Hafsah. Utsman dan Ali adalah menantu Nabi, Masya Allah. Mereka menikahi putri-putri Nabi SAW. Sedangkan Hasan adalah apanya Nabi? Cucunya Nabi. Dan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah punya keyakinan kuat, dari Hasan bin Ali inilah entah berapa generasi di bawahnya akan muncul Al-Mahdi. Al-Mahdi itu keturunan Hasan, menurut kita. Kalau menurut Syiah keturunan siapa? Keturunan Husain. Kenapa? Karena Syiah itu agama yang dibuat oleh Yahudi. Maka dia mirip kayak agama Yahudi, agama ras, ya. Anda tahu nggak agama Yahudi itu agama ras? Orang tidak bisa jadi Yahudi kecuali kalau berdarah Bani Israel, berdarah Yahudi. Ya. Kalau ada orang Indonesia nggak berdarah Bani Israel mau jadi Yahudi, paling mentok jadi Yahudi KW. Nggak bisa jadi Yahudi ori. Ya. Yahudi ori itu kalau darahnya darah Bani Israel. Sama Syiah juga gitu. Orang tidak bisa jadi Syiah kecuali kalau dia punya darah Persia, Iran. Makanya mereka mengutamakan Husain karena Husain pernah menikahi seorang putri Persia. Dari hasil pernikahan Husain dengan putri Persia inilah semua imam-imam Syiah itu diagung-agungkan. Kan nggak adil kan mereka. Mereka bilang cintailah semua ahlul bait. Nyatanya mereka mencintai Hasan dengan Husain beda, diskriminasi. Ya toh? Gitu. Karena apa? Karena ini agama bikinan Yahudi. Makanya sifat-sifatnya mirip kayak ajaran Yahudi. Jadi kalau Anda punya teman orang Indonesia asli yang nggak punya darah Persia, ikut-ikutan tanggal 10 Muharram, melukai dirinya, mencabik-cabik dirinya sampai berdarah-darah dengan alasan mengenang Karbala, ya kan? Ajaklah dia bertaubat. Udah deh bang, taubat deh bang dari Syiah. Ente udah luka-luka kayak gitu nggak dianggap Syiah ori, tetap aja Syiah KW ente. Taubatlah. Ente nggak punya darah Persia kan? Gitu.
Baik, sudah berlalu babak kedua. Kemudian datang babak ketiga, namanya babak mulkan adon, raja-raja yang menggigit. Nah, di sini kita harus mendalami sejarah, ya. Babak ketiga, umat Islam mempunyai para pemimpin yang julukannya sama kayak di babak kedua. Julukannya khalifah. Kalau pemimpinnya disebut khalifah, sistemnya disebut apa? Hah? Khilafah, ya. Kayak kalau pemimpinnya disebut presiden, sistemnya apa? Republik gitu kan? Republik, ya. Iya kan? Kan gitu. Nah, kalau khalifah ya tentu sistemnya khilafah. Nah, babak ketiga, julukan para pemimpinnya khalifah, berarti masih khilafah. Mirip kayak babak kedua. Dan ciri khas khilafah apa Bapak dan Ibu? Ciri khas khilafah adalah Allah dan Rasulnya menjadi top priority of obedience. Ya, ketaatan utama yang diprioritaskan Allah dan Rasulnya. Yang diejawantahkan dalam bentuk apa? Pemberlakuan hukum Quran dan Sunnah sebagai satu-satunya sumber hukum. Begitu. Ingat ya, sebagai satu-satunya sumber hukum. Bukan salah satu sumber hukum. Hari ini ada negeri yang menjadikan Quran dan Sunnah sebagai salah satu sumber hukum. Negeri mana itu? Hah? Indonesia. Keren banget. Apa ya? Tahu? Arab mana? Arab Saudi, ya. Arab Saudi hari ini salah satu negeri muslim yang menyatakan Quran dan Sunnah salah satu sumber hukumnya. Salah satu, Pak. Ya kan? Makanya di Arab Saudi kalau ada pencuri, terbukti di pengadilan mencuri, dia berlatar belakang kelas bawah, langsung potong tangan, hukum Quran diberlakukan. Tapi seorang pencuri yang lain terbukti di pengadilan mencuri dari kelas atas, ya, menengah ke atas, apalagi keluarga kerajaan, dikenakan denda, ya, diberlakukan hukum positif yang negatif itu. Gitu. Ngerti? Ya? Hukum positif kan negatif, ya? Negatif nggak hukum positif? Baik. Bapak dan Ibu rahimakumullah. Jadi babak kedua dengan babak ketiga mirip, sama-sama khilafah. Quran dan Sunnah dijadikan, ya, apa namanya, satu-satunya sumber hukum. Tapi sayang, di babak ketiga pergantian seorang khalifah kepada khalifah berikutnya meniru cara-cara kerajaan. Artinya kalau dalam sistem kerajaan seorang pemimpin wafat, penggantinya siapa? Bisa anaknya, bisa adiknya, bisa ponakannya, bisa sepupunya. Pendek kata keluarganya. Sedangkan Abu Bakar bukan ayahnya Umar, bukan abangnya Umar, bukan saudara sepupu Umar, bukan ponakan Umar, ya. Umar bukan ayahnya Utsman, ya, nggak ada hubungan. Setiap Khalifah Rashidah wafat, sahabat senior berkumpul musyawarah, mufakat, baiat seorang yang mereka mufakati. Tapi di babak ketiga, setiap khalifah wafat, penggantinya punya hubungan keluarga. Maka selama 1302 tahun, ya, Masya Allah, babak ketiga berlangsung lama, Pak. Kalau babak pertama berakhir tahun 10 Hijriah wafatnya Nabi Muhammad SAW, babak kedua berakhir 30 tahun berikutnya 40 Hijriah, babak ketiga berakhir 1342 Hijriah, 1302 tahun dia berlangsung. Ya, lama sekali. Sejarah mencatat silih berganti jatuh bangun kerajaan-kerajaan Islam banyak sekali, tapi 3 yang terkenal. Kerajaan keluarga besar Umayyah, kerajaan keluarga besar Abbasiyah, kerajaan keluarga besar Utsmani Turki. Gitu. 1302 tahun, Pak. Dan makin kemari yang namanya khilafah itu, rumahnya umat Islam itu makin membesar. Besar sekali rumah umat Islam itu. Dan ini rumah, Pak, karena dapat IMB dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Rumah ini luar biasa menaungi kaum muslimin. Kalau panas nggak kepanasan, hujan nggak kehujanan, nggak bengek, ya, nggak timbul penyakit-penyakit akidah, akhlak nggak timbul. Gitu. Sehingga selama mereka tinggal di dalam rumah ini, ada nggak orang yang nggak senang? Ada nggak orang yang nggak senang? Umat Islam tinggal bernaung dalam satu rumah besar. Ada nggak yang senang? Ada nggak yang tidak senang? Ada. Siapa?
Hah? Siapa yang tidak senang? Orang beriman senang, tapi yang tidak senang siapa? Ya, al-adu. Ya, al-adu artinya musuh, ya. Dan musuh utama kita siapa? Al-Yahud wal musyrikin. Catat surat Al-Maidah 82. Al-Maidah 82. Wala tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al-yahuda wal ladzina asyraku. Sungguh kamu Muhammad akan mendapati kaum yang paling dahsyat memusuhi kalian, engkau dan umatmu adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik, ya. Jadi Yahudi, Pak, selama berabad-abad ingin menyaksikan rumah besar kita ini runtuh, Pak. Mereka ingin menyaksikan rumah kita runtuh, tapi mereka tidak berhasil karena umat Islam solid. Terus bagaimana kok akhirnya runtuh? Karena dia baru bisa melakukan langkah jahatnya itu ketika di tubuh umat Islam itu sendiri, di jajaran pimpinannya, ya, pimpinan kekhalifahan Utsmani Turki waktu itu ada pengkhianatnya. Jadi ada jenderal di militernya Khilafah Utsmani Turki yang dia ternyata pengkhianat, kerjasama dia dengan Yahudi. Karena dia adalah seorang Muslim tetapi berdarah Yahudi. Namanya siapa? Mustafa Kemal. Ya, masih ingat ibu-ibu? Tolong diingat-ingat Bu, namanya Mustafa Kemal. Ya. Wah, kalau gitu saya nggak mau ngasih nama Mustafa Kemal anak saya gitu, cucu saya gitu. Nggak apa-apa, kasih nama Mustafa Kemal tuh bagus, nama Mustafa Kemal tuh bagus. Cuma jangan dikenang si Mustafa Kemal yang itu, jangan dikaitkan dengan yang itu. Gitu. Mustafa tuh artinya laki-laki pilihan. Kemal tuh artinya kamil, kamil tuh sempurna, ya kan? Tapi ternyata Mustafa Kemal yang entu, yang satu itu, ya kan, ternyata pengkhianat. Dia Muslim tapi berdarah Yahudi. Dan solidaritasnya lebih kuat kepada saudara sedarahnya daripada kepada saudara seimannya. Begitu. Maka si Mustafa Kemal ini bilang apa? Hai umat Islam, kalau kita mau maju, nggak ada jalan lain. Kita harus ikuti bangsa-bangsa yang sudah maju lebih dahulu dari kita. Yang dia maksud adalah Eropa Barat kafir. Dan kita harus tinggalkan ajaran Islam yang sudah out of date, sudah ketinggalan zaman, sudah kuno. Ya. Jadi kata dia, kita harus lakukan modernisasi dan westernisasi. Maka apa yang dia lakukan? Dia bubarkan, Pak, sistem umat Islam yang sudah berlangsung ribuan tahun. Rumah kita dibubarkan, Pak, diruntuhkan. Untuk kemudian dia bikin rumah baru, namanya negara Turki modern, sekuler, berpaham nasionalisme. Ya. Dan tahu nggak, sewaktu dia bubarkan, Kesultanan Utsmani Turki sebagai khilafah, sebagai rumah besar umat Islam, itu ukurannya seberapa? Di wilayah barat, itu mentoknya di Maroko. Di wilayah timur, itu mentoknya di Maluku. Luas nggak tuh? Luas nggak? Pernah lihat peta dunia kan pasti? Ya kan? Bayangkan dari Maroko sampai Maluku, Pak, itu wilayah kita semua dulu. Itu negeri kita dulu. Kalau Anda nggak percaya, bukalah sejarah Indonesia. Sejarah Indonesia saja buka. Keraton Jogja, itu pimpinannya namanya Khalifatullah Panotogama. Karena apa? Karena dia komunikasi dengan khilafah. Kesultanan Samudra Pasai di Aceh, surat menyurat minta pertolongan ketika Portugis kafir mau datang, itu kepada mana? Kepada Turki. Karena apa? Itu pusat negara kita. Paham ya Pak? Ya. Jadi Masya Allah, rumah kita tuh dulu besar sekali. Dibubarin, diruntuhkan, dia bikin rumah kecil segede Turki. Anda tahu Turki itu sebesar apa? Nggak lebih besar dari Pulau Kalimantan. Turki itu segitu. Masuk di akal nggak ada pemimpin, ya kan? Punya negara luas, dia bilang kita kalau mau maju kita bubarkan negara ini, kita bikin negara kecil aja. Masuk di akal nggak? Itu pemimpin model apa? Misalnya Anda bayangkan Indonesia punya pemimpin, tiba-tiba bilang gini, wahai bangsa Indonesia, kalau kita mau maju kita harus bubarkan Indonesia, kita bikin negara namanya negara Jawa. Kita lepas Sumatera, lepas Sulawesi, lepas Kalimantan, lepas Papua. Masuk di akal nggak tuh? Kan yang lebih masuk di akal begini, hai bangsa Indonesia,
kita selama ini punya banyak masalah, ya kan? Terutama dengan tetangga-tetangga kita. Yang harus kita pikirkan adalah bagaimana perbatasan Indonesia dengan Malaysia kita hilangkan. Perbatasan Indonesia dengan Brunei kita hilangkan, sehingga kita kembali merasa satu rumpun, kita satu iman, ya kan, dengan saudara-saudara kita yang ada di sana. Kan begitu mestinya, kan? Berpikirnya makin luas dong, bukan makin sempit. Nah, kenapa dia lakukan itu? Karena dia ikut strategi dari Al-Yahud. Gitu. Dan karena ini terjadi di pusat kepemimpinan umat Islam, terjadilah efek domino. Tahu efek domino, Pak? Efek domino itu bahasa Jermannya getok tular. Ya. Getok tular, ya kan? Maka berdirilah. Jadi ibaratnya kayak orang-orang Lombok, Pak. Orang di Lombok itu kena gempa, rumahnya pada hancur. Namanya orang manusia kan perlu tempat bernaung, nggak punya rumah lagi, mereka tinggal di mana? Datanglah relawan, bikin apa? Tenda, bikin rumah sementara, ya kan? Nah begitu juga dengan kita, Pak. Rumah kita runtuh nih, rumah besar kita yang sudah berjalan ribuan tahun. Ya mau nggak mau kita bikin bedeng-bedeng lah, Pak, ya kan? Berdirilah bedeng Turki, bedeng Mesir, bedeng Indonesia, berdiri. Dan bedeng-bedeng ini syarat berdirinya diatur sama siapa? Sama mantan penjajahnya masing-masing. Mereka yang ngatur. Yang pasti apa? Allah dan Rasulnya tidak boleh menjadi top priority of obedience. Gitu. Ya. Dan akhirnya masuklah kita ke babak keempat. Rumah kita runtuh, berdirilah bedeng-bedeng, masuklah kita ke babak keempat yang kata Nabi era mulkan Jabrian. Para penguasa yang memaksakan kehendak mereka, mengabaikan kehendak Allah dan Rasulnya. Dan musuh Islam tinggal merajut saja, dirajut saja bedeng-bedeng itu, ya kan? Dalam sebuah institusi rumah internasional bikinan Yahudi, simbolnya kayak gini, namanya PBB. Perserikatan bedeng-bedeng. Hanya orang yang bermental bedengisme lah yang kagum dengan PBB. Tapi kalau orang mentalnya nggak bedengisme, ingat sejarah, ya kan? Dia akan mengatakan, ini bukan rumah kita. Ngapain kita ngadu, ngeluh, keluh kesah ke sana? Nggak ada urusan kita dengan mereka. Ya, apalagi mereka rancang, Pak. Ini PBB dirancang sama mereka untuk memastikan yang mimpin dunia ini al-kufar. Sehingga dewan-dewan mereka bikin dalam PBB, tetapi yang paling menentukan namanya Dewan Keamanan PBB. Jumlah anggotanya 15 negara. 10 negara anggota tidak permanen, aplusan, gonta-ganti. 5 negara anggota permanen, nggak boleh diutak-atik, punya hak veto. Siapa mereka? Amerika, Inggris, Prancis, Rusia, dan Cina. Ada yang Muslim, Pak? Nggak ada. Inilah yang mimpin dunia sekarang. Itu pun pemimpin di depan layar, ya. Di belakang layarnya siapa? Hah? Siapa, Bu? Al-Yahud, ya, laknatullah alaihim. Dari mana kita tahunya? Dari Quran. Allah sudah bilang bahwa Yahudi nggak akan memerangi kita langsung, mereka berlindung di balik sesuatu. Catat surat Al-Hasyr, ayatnya cari dari awal sampai akhir. Ya, Anda akan ketemu. Bunyi ayatnya bagaimana? La yuqatilunakum jami'an illa fi quran muhassanatin aw min wara'i judur. Yahudi itu tidak akan memerangi kalian serentak, ya kan? Langsung direct, nggak mungkin, kecuali di balik benteng yang kokoh atau di balik tembok yang tebal, ya. Nah, benteng kokoh mereka salah satunya namanya PBB, ya. Tembok tebal mereka salah satu namanya PBB, ya. Tapi hakikatnya mereka yang di belakang layar. Kenapa Yahudi nggak berani perang langsung sama kita umat Islam? Karena kalau mereka memerangi kita langsung, Pak, mereka lari terbirit-birit. Mereka itu penakutnya luar biasa, Bapak dan Ibu. Jangankan lawan seluruh umat Islam, baru melawan bangsa Palestina saja, dan anak-anak kecil yang pegang batu saja, ya, merekanya lengkap dengan helmnya, dengan baju anti pelurunya, segala macam gitu, ya. Nah, mungkin Anda pernah lihat di foto-foto, banyak kejadian kan? Mereka lagi ngejar anak kecil Palestina, itu celananya basah, Pak. Basah karena apa? Karena ngompol, ya kan? Kenapa ngompol? Karena ketakutan. Ngelawan anak kecil ketakutan. Maka sekarang, Pak, satu-satunya negara yang angkatan bersenjatanya, pabrik seragam tentaranya, itu kalau bikin celana sekaligus ada pampersnya. Itu cuman Israel. Gitu. Mereka pengecut sekali, Pak.
They love to live in this world. Mereka sangat cinta hidup di dunia ini. Mereka nggak berani menghadapi kematian. Sementara umat Islam kalau sudah di medan perang, yang dicari apa? Yang dicari al-mautu fi sabilillah, mati syahid, masya Allah. Ya beda lah.